Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, kembali lagi di Tribun Manado Podcast. Dan tentu saja untuk sore hari ini adalah Tribun Komunitas. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari satu klub bela diri Taekwondo. Dan untuk narasumber kita akan kita minta perkenalan dari masing-masing. Ada dua narasumber. Mungkin dari owner klub Taekwondo Dojang Mahakam. Silakan. Terima kasih. Halo Tribuners, saya Zulkifli Suhani, pangkat Ibda, yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Kerombasan sebagai tenaga pendidik. Kemudian kami mempunyai istri anggota Poluan juga, itu Sumiati Pontuan, anak 2, satu anggota Polri dan satu masih bersekolah. Kami bertempat tinggal di Karangria dan sebelumnya kami bertempat tinggal di Wawonasak Lingkungan 2, tepatnya di Mahakam. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dalam hal untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena kami adalah abdi negara, dan pada saat kegiatan-kegiatan kami juga dibantu oleh masyarakat sekitar, dan kiranya ini dapat dimanfaatkan tempat yang kami buat oleh masyarakat. Oke, mungkin kita ini dulu kemudian perkenalan. Ya. Oke, lanjut ke narasumber yang kedua, pelatih Taekwondo Dojang Mahakam, Dini Dalending. Ya. Silakan perkenalan, mungkin alamat sama dengan komandan tadi. Halo, perkenalkan nama saya Dini Deviska Dalending. Saya pelatih Mahakam Taekwondo. Klub Kang. Iya, Mahakam Taekwondo Club. Saya tinggal di Cempaka, Tuminting. Tuminting. Iya. Mbak Ilang itu. Iya, di Bailang. Oke. Tribuners, sesuai dengan tema kita pada hari ini di Tribun Komunitas, latihan Taekwondo tanpa biaya untuk anak yatim piatu dan kurang mampu mungkin. Ya. Nah, kita akan gali-gali apa alasan Ibda Zulkifli Suhani, dia ini adalah owner, jadi pemilik klub Taekwondo Dojang Mahakam. Mungkin apa alasan sampai kasih gratis. Nah, mungkin akan gali-gali apa mungkin DP niat apa dan sebagainya. Nah, Tribuners, sekedar info bahwa diinfo lagi, tadi sudah perkenalan singkat, namun diinfo lagi bahwa Ibda Zulkifli Suhani ini dia adalah anggota Polri yang bertugas di SPN Kerombasan. Ya, betul. Dan selain anggota Polri, selain melaksanakan tugas sehari-hari di kantor polisi di SPN, mungkin Pak Zulkifli panggil apa Kang dan biasanya? Ada kalau di kantor dipanggil Jul, Zul Kang. di Dojang juga panggil Jul, kalau di kampung dipanggil Kifli. Kifli. Bang Zul juga ini, Ya, Bang Zul. okay. Jadi Bang Zul ini selain bertugas sebagai polisi, dia aktif di sosial, apalagi di masyarakat kan. Meskipun lepas tugas tetap aktif sebagai anggota Polri. Dan salah satunya adalah membentuk satu klub Taekwondo. Nah, di Taekwondo ini, di klub ini, Bang Zul ini memberikan gratis, artinya tidak ada biaya apapun Kang, bagi anak yatim piatu atau yang kurang mampu yang ingin berlatih Taekwondo. Nah, kita langsung bertanya kepada Bang Zul, apa alasan Bang Zul menyediakan tempat latihan gratis? Oke. Pertama adalah doktrin daripada anggota Polri, yaitu tata tentram Kertara Harja. Kemudian moto kami adalah rasa sewa utama, abdi utama daripada nusa dan bangsa, bahwa setiap anggota Polri itu adalah abdi yang utama daripada nusa dan bangsa, dan merupakan contoh dan teladan daripada masyarakat. Kemudian yang berikut adalah kami berbuat demikian untuk mendapatkan amal jariah, yaitu setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan pahala yang banyak, dan apabila di kemudian hari dan ada yang mengikuti, maka akan beralirlah pahala kepada kami. Berarti terang pe Bang Zul ini dia bukan hanya dunia mungkin kan, tapi dunia dan akhirat. Ini kembali lagi ke niat. Mungkin dengan adanya tindakan dari Bang Zul ini, Tribuners yang lain bisa menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ketika ada banyak orang baik di dunia ini, mungkin tidak ada kejahatan yang akan tercipta dan mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, kan bela diri ada banyak. Iya, betul. Banyak. Mungkin apa alasan Bang Zul
memilih taekwondo? Mungkin kembali lagi ke belakang. Ya. Pertama karena disiplin ilmu saya disiplin bela diri taekwondo. Kemudian kenapa saya gunakan ilmu taekwondo? Padahal kami juga dilatih judo. Kemudian pernah kami ikut silat. Silat. Kami ya untuk melaksanakan kegiatan taekwondo karena untuk anak-anak lebih pas, karena lebih fleksibel untuk membentuk moral. Kemudian ada hierarki di situ. Kemudian mudah untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Memang ada bela diri lain, cuma yang pas menurut Bang Zul itu taekwondo, Kang. Apalagi sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Bang Zul. Iya. Nah, yang ketiga, sebelum ke Dini, sini ada cewek cantik, Sabam, atlet taekwondo. Yang ketiga, Bang Zul, apa keuntungan yang Anda dapat dari kasih gratis ini? Misalnya, kan kalau melatih juga ada biaya operasional. Iya. Mungkin pelatih didatangkan dari mana, dia mesti ongkos dia jalan, toh. Mungkin apa yang Bang Zul dapatkan? Karena kalau Tribuners atau penonton lihat atau masyarakat sekitar lihat, ini rugi, cuma kasih gratis terus latihan biaya apa, apalagi mau menyediakan itu sarana dan prasarana itu, Kang. Apa itu yang dipukul-pukul apa semua. Iya. Nah, mungkin apa yang keuntungan yang Bang Zul dapatkan? Mungkin bukan dari segi uang ini, karena gratis. Apa DP keuntungan? Keuntungan kami dekat dengan masyarakat karena kami adalah abdi negara. Kemudian yang berikut, di situ adalah tempat kami untuk mencari ladang pahala yang baik. Kemudian untuk pelaksanaan yang kegiatan taekwondo yang kami lakukan ini, sebenarnya kami tidak rugi. Kami mendapatkan keuntungan di situ dengan cara bisa bersilaturahmi, kemudian dijanjikan pada kami melalui agama kami, ketika kami bersedekah maka akan dibukakan pintu rezeki. Dan kalau seandainya kami itu merugi, pasti sudah lama kami tutup. Dan syukur bahwa kegiatan kami itu tidak berhenti karena mendapatkan hal-hal yang baik dari yang kami lakukan. Mungkin seberapa lama, Rojang? Dari tahun 2013. 2013, sekitar 9 tahun, Iya. Kang. Dan sampai sekarang masih ada. Masih ada. Padahal gratis. Gratis. Itu kok tentunya Tribuners ini nyambung dengan tugas sehari-hari Bang Zul Iya, sebagai betul. anggota Polri. Betul. Dengan adanya latihan taekwondo, jadi istilahnya Bang Zul nggak perlu lagi jalan-jalan, masyarakat yang datang. Iya. Dan disitulah dibangun silaturahmi dan koordinasi, toh. Nah, apa arti berbagi untuk Anda? Ini kayaknya orang-orang, tapi ada ndak arti berbagi bagi Bang Zul? Ya, kalau arti berbagi berarti kami terus merasakan empati kepada sesama, terutama yang tidak berkecukupan. Karena kami juga pernah merasakan seperti yang lainnya, karena kami kan 11 bersaudara. Hanya disampaikan oleh bapak kami bahwa warisan untuk kalian anak-anak saya adalah hanya ijazah SMA. Jadi untuk antisipasi hal terjadi kepada anak-anak yang lain, maka kami buka hal yang free untuk ke depan mereka bisa bergabung dengan kami. Dan dalam hal kegiatan misalnya dia melanjutkan pendidikan, kami membuka kesempatan bagi misalnya yang tidak punya rumah, kami siapkan rumah singgah untuk dia di tempat sampai kalau dia tak wisuda, dia bisa melanjutkan dengan latihan. Mungkin ini jadi apa juga, Kang, dan maksudnya hal yang tidak baik yang terang rasakan, mungkin tidak ingin orang lain merasakan. Iya, betul. Maka dengan pengalaman itu Bang Zul membuka taekwondo club di Mahakam. Iya. Dan itu gratis. Nah, mungkin selama ini seberapa lama Bang Zul sebagai atlet, sebagai apa biasa taekwondo? Coach, Kang, Iya. taekwondoin, Kang. Taekwondoin. Nah, seberapa lama menjadi taekwondoin? kalau kami waktu latihan di Fakultas Kedokteran waktu masih di Gunung Wenang, Itu dulu Gunung Wenang iya, di kami latihan di sana. Tahun 90 sampai 93, ketika 93 kami berhenti karena masuk polisi. Nanti kami bergabung lagi 90 di berapa tadi? 90-an. 90 latihan. kami berhenti tahun 93 karena masuk polisi. Dan nanti kami lanjutkan ketika tahun 2010. Iya. Sampai sekarang. Artinya
mengenal taekwondo ini sudah dari 1990. 90. Mungkin Tribuners yang lahir yang umur 30 baru lahir itu. Kemudian latihan lagi ketika sudah menjadi anggota Polri pada tahun 2010. 2010 kami misalkan tingkat untuk mencari dan menjadi pelatih. Nah, dan jadi Sabam kan? Iya. 2010 sampai sekarang sekitar 12 tahun. Nanti so lama memang so senior, artinya so senior di taekwondo kan. Nah, pengalaman selama ini membantu orang tidak mampu kasih latihan gratis ini, maksudnya apa yang Bang Zul dapatkan? Mungkin ini bisa jadi motivasi atau gambaran lah bagi Tribuners yang mungkin ingin berbagi juga. Selama ini mungkin ada berapa orang yang dorang datang ke cerita-cerita dan ada yang datang ada doi itu semua latihan bagaimana? Yang kami rasakan adanya kepuasan diri ketika kami melihat ada satu hal yang terbelit pada orang-orang. Kami sangat senang kalau seandainya yang bersangkutan senang. Itu yang membuat kami rasa berempati, rasa membagi apa yang kami dapatkan karena bagian daripada syukur nikmat kami laksanakan itu. Nah, maksudnya cerita ada orang dari mana begitu dia datang atau bagaimana? Ya, itu banyak terjadi. Contoh yang orang yang tidak berkecukupan datang untuk melatihkan anaknya, tapi ada macam-macam motivasi. Kan? Iya, ada karena memang dia sering dipukul, dibully di sekolahnya. Ini anak ini. Iya. Kemudian ada yang karena nakalnya mereka gabungkan pada kami, padahal kami itu semuanya kami tampung untuk kegiatan-kegiatan amal. Cuma terkadang kan orang tidak percaya bahwa kami itu melaksanakan itu secara sosial. Mereka tidak percaya. Kalau yang anak yatim kami tampung, kemudian kami berikan baju yang disebutnya dobo. Dan dobo itu baju. Iya, baju taekwondo. Taekwondo sama yang ini. Iya. Kami gratiskan. Kemudian untuk ujian kenaikan sabuk kami gratiskan sampai dia dan satu. Dan kebanyakan yang ada di klub saya itu kami biayai untuk mendapatkan sabuk dan satu. So gratis. Naik sabuk dibiayai lagi. Nah, terang ke Dini Dalending SPSI. Berarti sarjana psikologi. Nah, kalau di ini Sabam ya? Iya. Sabam. Mungkin awal mula atau latar belakang alasan memilih bela diri taekwondo. Ya. Apa mungkin ini salah satu yang disebutkan tadi motivasi ada orang ya pukul atau gimana? Mungkin cerita Ya, kayak Sabam Sul bilang tadi kan taekwondo itu lebih fleksibel, lebih mudah untuk pemahaman gerakannya dan lebih hierarkinya tinggi. Jadi ada disiplin di situ. Nah, mungkin ini awal mula pertama ini mungkin di rumah terus lihat tidak di taekwondo lihat atau bagaimana tuh di televisi dulu atau diajak teman. Di tempat latihan ini yang di Dojang ini ya Mahakam sekolah SD kan kita sekolah kerja di situ. Ya sering-sering lihat latihan, jadi suka latihan. Langsung latihan taekwondo. Iya. Kan? Nah, cerita awal mulai gabung tahun berapa itu? 2013. Langsung masuk, iya, latihan. Langsung latihan. Kesan pertama setelah ikut latihan, ada enggak perubahan maksudnya sebelum latihan dengan latihan taekwondo dari pribadi Dini? Gaya hidup yang lebih sehat, terus ada pengendalian emosi juga, pengendalian diri ada. Atau langsung pukul orang langsung? Enggak. Dan mungkin ini Dini salah satu yang ini free enggak? Ya. Oh, ini salah satu. Iya. Nah, Dini bagaimana pandangan atau ini Sabam Zulkifli di mata Dini seperti apa? Saya sangat bersyukur ya punya dapat Sabam begini. Karena apa? Karena sebagai motivator, kalau di keluarga sayang sekali keluarga. Jadi orang diajarkan dari kecil itu untuk berbagi.
Jadi biarpun sedikit tapi bisa berbagi dengan orang lain. Maksudnya apapun itu berbagi Kang. Iya. Jadi cuma ada 2 cookies, 1 ke orang. Iya gitu. Masya Allah. Berarti apa yang telah dilakukan Bang Zul ini diturunkan juga ke anak-anak didik, termasuk dini. Nah, selain taekwondo, Tribuners, Bang Zul ini punya program pribadi. Iya. Program pribadi, tidak ada instansi manapun ini. Ini program pribadi yang dibentuk atau disusun oleh Bang Zul. Salah satunya ini punya rumah singgah. Selain latihan taekwondo gratis, Bang Zul juga punya rumah singgah. Mungkin penjelasan seperti apa itu rumah singgah, Bang Zul? Ya, rumah singgah itu khusus untuk anak-anak didik saya yang tidak mampu, terutama yang mau lanjutkan kuliah yang di dekat di Politeknik. Oh iya, DP rumah singgah di mana, DP? Di Politeknik. Kang. Jadi yang mau kuliah dipersilakan untuk tinggal di sana. Kemudian untuk biaya-biaya kami usahakan untuk dia dapat beasiswa. Ketika dia dapat beasiswa, dia tinggal di rumah singgah. Dan syukur sudah 2 orang yang wisuda di sana. Yang tinggal di rumah singgah berapa orang Untuk sekarang? kegiatan yang tinggal kuliah di situ 3 orang, 2 yang sudah wisuda. Dan yang di bawah, yang kami siapkan juga yang di bawah adalah rumah kos yang harga terjangkau untuk yang orang-orang tidak mampu. Nah, Tribuners, ini ada salah satu di mana itu DP lokasi? Di Buha Permai itu yang di dekat Politeknik, dari kampus terus lagi Kang. Iya, dekat Politeknik itu. Pinggir jalan ya. Di agak dalam sedikit. Masih ada kosong. Masih ada kosong. Nah, Tribuners, ada satu program yang tadi di belakang orang sedikit bincang-bincang dengan Bang Zul. Ini program yang dibikin salah satu kan dari 11 Iya. program kantor polisi di rumah. Mungkin penjelasan lebih rinci. Ya, kami pernah ikut TOT Polmas dan HAM, TOT Trainer of Trainer untuk perpolisian masyarakat. Anggota polisi itu adalah pengemban fungsi Polmas, dan dia harus menguasai sekeliling masyarakat yang ada di situ. Dan kami memfasilitasi dan mengadopsi daripada kegiatan yang ada di Jepang, karena kami mendapatkan pembelajaran itu. Jadi Polisi Jepang, Mas. ya, namanya adalah Susaiso, yang artinya rumah dijadikan kantor polisi, yang artinya bukan kerja kita di rumah itu dan Bukan kita tidak gedung ada tulis polisi. Nah, nah, bukan. Jadi bertujuan untuk ketika ada yang bersengketa, kemudian ada permasalahan tentang masyarakat, kami hanya memfasilitasi, mediasi agar sengketa tersebut bisa terselesaikan tanpa kita selesaikan di kantor polisi. Ya, kita selesaikan, hanya memfasilitasi saja. Mungkin ada pertanyaan, apakah ada sama dengan di kantor polisi sama dengan penerimaan laporan SPKT Kang gitu? Ya, tapi kami kan tahu kewenangan daripada SPKT, jadi kami hanya mengarahkan sebisanya kami selesaikan sengketa tersebut, dan kalau sudah selesai itulah program daripada Pak Kapolri adalah restoratif justice. Kita bisa selesaikan tanpa ada sampai di pengadilan. Mungkin ada enggak pesan yang ingin disampaikan Bang Zul dengan program kantor polisi di rumah? Iya. Apa mungkin pesan dari program ini untuk semua, untuk Tribuners atau bahkan untuk instansi Bang Zul? Kalau untuk moto kami kan tentram, tata tentram, Kertara Harja. Kalau kita tertib di masyarakat, maka akan mendatangkan kesejahteraan. Sebisa-bisa mungkin kita sebagai masyarakat bisa menjadi polisi pada dirinya sendiri, sehingga tidak ada kekacauan. Kalau ada kekacauan, mungkin untuk bekerja saja susah untuk kita laksanakan. Jadi lebih pas kalau kita tentram di masyarakat, sehingga untuk pekerjaan kita bisa mendapatkan kemudahan ya. Berarti Tribuners, Bang Zul ini dia sebagai anggota Polri benar-benar sebagai anggota Polri. Maksudnya bukan saat di kantor dia sebagai anggota Polri, tapi saat dia pulang ke rumah dia masih masih melekat di diri Bang Zul ini bahwa dia adalah anggota Polri, sehingga ketika ada masyarakat di sekitar tempat tinggal
di Mahakam Kang. Di Mahakam dengan di Karangria. Oh, Garang dia. Ketika ada masyarakat yang ingin keluhan-keluhan apa tentang masalah hukum, boleh ke Bang Zul. Iya. Namun bukan berarti pasti mau dibantu atau enggak. Enggak. Pasti Bang Zul mau lihat dulu, Kang. Hanya memfasilitasi dan mediasi. Jangan ada orang coba pukul atau apa pas mau cerita media enggak juga, Kang. Ada DP jalur-jalur. Nah, dari dini mungkin ada semacam apa yang disampaikan dari dini, kan pengalaman di taekwondo, jalan kan biasanya kalau latihan perdana kan ada istilahnya orang bilang latihan ini tidak ada guna atau apa. Kalau dari dini mungkin cerita-cerita dari dini seperti apa, yang DP cara bagaimana mau hadapi itu. Hadapi apa? Kan misalnya ini mau soal aktif latihan karate lagi. Taekwondo. Ada tetangga atau temannya Dini, tak usah nak guna anak ikut ini. Nah, cara menghadapi Dini bicara bagaimana maksudnya? Ya, untuk menghadapi itu lebih ke apa ya? Kembali lagi ke diri. niatnya Dini. Iya, Bang. niat diri sendiri sih. Bagaimana orang suka ndak mau latihan ini. Kembali ke niat meskipun ada ucapan-ucapan lain ini nak ikut taekwondo for apa ini, tapi kalau DP niat Dini mau latihan tetap latihan. Apa pesan untuk Tribuners cewek yang mau suka latihan bela diri tapi masih malu-malu? Kalau melatihan itu ndak usah malu-malu karena orang banyak DP manfaat untuk cewek-cewek. Karena di luar sana kan banyak ini kayak macam sekarang ini kan banyak Tempat latihan bukan? enggak kasus-kasus gitu pelecehan. Jadi orang sebisa mungkin bisa mau melawan begitu. Jadi banyak DP manfaat nomor iko. Pokoknya Untuk kesehatan juga. Dengan bela diri banyak manfaat. Iya. Sebagai olahraga baru tidak minta-minta, Kang. Iya, enggak minta-minta di jalan orang banakal-akal. Padahal kalau cewek memang sensitif sekali maksudnya. Betul. Jadi objek kejahatan paling ini cewek. Iya. Dan pengalaman selama ini bagaimana? Enggak ada. Nggak ada ya? Mungkin Dini Pewatak terbentuk di taekwondo orang setakok itu. Nah, Tribuners kan tadi ada 11 program unggulan dari Bang Zul dan beberapa sudah disebutkan. Ini ada juga yang menarik kalau mau lihat sekilas membentuk klub intelijen multimedia bocah Mahakam. Nah, bagaimana ini Bang Zul? Ini studi intelijen ini maksudnya seperti apa di program ini? Ya, untuk pelaksanaan intelijen multimedia, kami menyampaikan kepada anak-anak didik kami untuk melaksanakan patroli di dunia maya. Maksudnya di sini, ketika di Facebook ada hal-hal yang miring atau ada hal-hal yang mengarah ke negatif ke pemerintahan, maka kami bisa melakukan counter opini. Tapi melalui dari kami sebagai sebagai induknya. Jadi untuk menyampaikan itu, kami menyampaikan pesan untuk diteruskan. Jadi di dalam isi komentar-komentar yang dari negatif kami akan berubah jadi positif. Siap. Nah, selain bela diri ini ada juga klub musik Rebana. Ya, betul. Ini sudah berapa lama ini klub musik? Sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun. Jadi kami kumpulkan anak-anak remaja masjid karena kami lihat tidak ada kegiatan. Jadi kami belikan rebana itu dari dari Jepara. Bang Zul yang beli lagi. Iya. Kami kumpulkan remaja-remaja tersebut. Kemudian mereka berlatih sendiri melalui YouTube. Dan akhirnya mereka mahir dan sekarang sudah bisa melatih orang lain. Jadi mereka sudah misalnya kalau diundang untuk pesta perkawinan, ya alhamdulillah mereka dapatkan rezeki lagi di situ. Ya. Bang Zul enggak so kasih fasilitas sarana, so kasih tempat apa yang orang dapat untuk orang sendiri. Iya. Ini dari tahun berapa Rebana ini? Apa namanya? Suhani. Suhani. Jadi Rebana Suhani itu diambil dari nama ayah saya. Jadi Suhani itu suara hati nurani. Jadi nyambung, Bang. Selain nama ayahnya Bang Zul juga suara hati nurani. Iya. Dia dari tahun berapa? 4 tahun yang lalu sekitar tahun berapa itu ya? 2000 tahun lalu 2009 berapa?
19 ya. 19 ya. 4 tahun yang lalu Bang. Dan anggota klub ini Itu cuma sekitar 15 orang di itu. Kelurahan Karangria. Bitung Karangria. Di remaja Masjid Darussalam 2, Karangria. Nah, program yang lain yang dimiliki Bang Zul ini program pribadi memfasilitasi remaja untuk berlatih bela diri lain ini Bang. Iya. Jadi kami mencari orang-orang yang sama visi dengan kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh Muay Thai, kemudian barongsai, kemudian ada kickboxing, kemudian wushu. Dan kebetulan kami mendapatkan orang yang mempunyai profil sama dengan tujuan kami. Itu namanya Coach Boy Lawrence. Boy Lawrence. Ia ada klub di SMA Perintis, jadi camp Perintis. Dia juga sangat peduli dengan anak-anak remaja. Nah, maksudnya yang melatih ini Bang Zul juga. Nah, kami cuma memfasilitasi. Fasilitasi bersama dengan Boy Lawrence ini Kang. Kalau Boy Lawrence yang melatih dengan Coach Parli Tunena yang lalu sudah masuk di MMA. Nah, cerita Bang Zul juga termasuk ini salah satu program memberikan binaan bagi remaja yang ingin masuk sebagai anggota Polri. Iya, betul. Jadi ketika ada yang masuk mau mendaftarkan diri, kami hanya memfasilitasi dengan cara memberikan pembinaan psikologi secara praktis kepada remaja-remaja untuk mendapatkan pengetahuan ikut tes psikologi. Kemudian untuk kesemaptaan kami juga latih dengan cara membawa mereka di tempat latihan, misalnya untuk lari, push up, sit up, sampai di renang. Kemudian untuk kesehatan juga kami kontrol yang bersangkutan sehingga dia sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran sampai dia bisa berhasil. Dan biayanya? Itu free. Free lagi? Iya. Mungkin berapa lama sebelum dia ikut, atau mungkin berapa lama diberikan pendampingan seperti ini? Itu selama 3-4 bulan sebelum ada pendaftaran. 4 bulan. Iya. Tapi kan mereka datang di waktu-waktu yang misalnya kami lepas piket, baru bisa kami undang untuk datang. Gratis untuk Gratis. 4 bulan ini, maksudnya nyandak lelah Iya. kerja. Memang perasaan lelah, tapi ketika berhadapan dengan mereka, itu kelelahan itu hilang. Saya juga tidak tahu kenapa demikian. Dan rumah kami dijadikan sebagai tempat untuk umum. Termasuk di rumah di Karangria. Mahakam. Iya, Yang Mahakam di di Karangria. Jadi di Karangria itu dia kami buka untuk yang mau untuk latihan, yang mau untuk belajar. Jadi kami siap untuk menampung. Nah, ini ada pertanyaan dari Tribuners. Biaya dari mana itu, maksudnya kan gratis. Iya, betul. Bagaimana ini selama 4 bulan ini mungkin ada DP sarana fasilitas semua itu dari mana itu? Kebetulan kami punya profesi anggota Polri yang mempunyai gaji bulanan, kemudian ada tunjangan kinerja. Selain itu kami mengajar di SPN Polda Sulut. Kami mendapatkan honor mengajar. Nah, dari honor, kalau 2 yang tadi saya sebutkan pertama itu kami berikan kepada istri. Sedangkan kalau yang honor itu kami untuk membiayai apa yang kami laksanakan. Dan tidak pernah kami merasakan itu kekurangan. Walaupun itu kelihatan kedengaran itu keluar uang, tapi tidak pernah kami merasakan kekurangan itu. Malah kami mendapatkan tambahan rezeki yang datang dari tiba-tiba dari arah yang lain. Tahu dari mana? Ya, itu kira-kira. Pokoknya DP inti berbagi aja dulu. Iya, betul. Kasih aja dulu biar nanti Allah yang tahu. Masya Allah. Dan selama ini seberapa banyak istilahnya alumni pendampingan Bang Zul yang sudah jadi dong? Kalau untuk yang sabuk-sabuk hitam sudah sekitar 8 orang. 8 orang. 8 orang. Kemudian kalau yang jadi polisi itu 4 orang. Itu maksudnya ikatan saudara atau orang lain? Oh, enggak, anak-anak asuh, kebanyakan anak asuhan. Ya, maksudnya enggak ada ikatan Enggak ada, keluarga. kecuali satu, yang anak saya. Iya. Yang terakhir. Berarti yang 3 ini di luar keluarga Bang Zul. Iya, di luar. Nah, mungkin Tribunus bertanya, ini syarat, maksudnya Bang Zul mau melihat ini orang ini kok mau kasih pendampingan, ada nggak DP syarat? Mesti sesuai apa begitu? Kalau untuk taekwondo yang penting dia mau berlatih dan mau bertanding.
Karena untuk mau lihat barometernya berhasil kan di pertandingan. Pertandingan. Atau oke kalau dia tidak ikut pertandingan, kami hanya melihat dari karakter setelah dia berlatih. Kemudian kalau untuk yang dia mau masuk Nah kalau yang pertandingan ada dua juga, fight dengan yang pomse, Pomse, kalau di karate kata. kata, Iya. cuma jurus-jurus toh. Iya. Jadi boleh lah toh. Iya. Baru yang kedua, Kalau yang mau masuk polisi, yang mau mendaftar masuk polisi, kami cek dulu. Kalau seandainya dia memenuhi syarat dari kesehatan, contoh kalau dia memang agak kurang tingginya, otomatis kami harus sampaikan pada yang bersangkutan. langsung belak-belakan Iya. juga kan. Daripada dia mau belajar juga, mungkin dia tidak akan bisa Dia masuk. berharap juga. Iya, betul. Mendingan kami sampaikan. Tapi kalau dia mau berkeras untuk belajar, kami persilakan, tidak mau menolak. Silakan saja untuk belajar Tadi psikologi. sampaikan juga DP yang itu dah mungkin ngana kurang ini, Iya. kurang kan. Misalnya, giginya Lobang. lobang. Tapi kalau sudah 4 yang sudah dicopot, ya mohon maaf, kami sampaikan saja. Tapi kalau dia mau suka belajar, silakan, kami persilakan kepada yang bersangkutan. Biar cuma belajar tapi Iya. nggak ada jaminan juga. Enggak. Nah, maksudnya yang dia terima ini orang Nado atau orang mana atau siapapun yang datang. Kebanyakan yang dari perguruan-perguruan taekwondo yang kami, karena mereka sudah tahu dari teman-teman kami, mereka yang datang. Ada juga yang tetangga-tetangga, kemudian kenalan-kenalan dari keluarga, itu datang di rumah untuk latihan psikologi dan latihan kesemaptaan. Apalagi ini so tampil di podcast Tribun Nado. Ya, Tribunar so lihat, so saksikan, nonton. Kaki ini ada membludak ini yang datang. tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Lebih bersyukur karena bisa membagi. Nah, ini pertanyaan lagi Tribuners, sampai sejauh ini maksudnya Bang Zul ini so bawa ini atlet sampai mana? Maksudnya di prestasi. Ya. Kebanyakan hanya sampai di Sulawesi Utara. Oh, baru kejuaraan. Iya. Kenapa sampai Sulawesi Utara? Karena kalau mau sampai mereka sudah dapat medali emas di Provinsi Sulawesi Utara, kejuaraan Liga Pelajar, kemudian di antar pelajar Sulawesi Utara. Cuma kan kebanyakan ada kriteria khusus untuk masuk di PPLD atau PPLD. Contoh postur tinggi badan diminta 100, untuk yang cowok 180. Nah, kebanyakan atlet-atlet saya tuh memang tidak memenuhi syarat tersebut. Itu tinggi itu kan. Iya. Jadi maksudnya ada berapa atlet yang berprestasi? Termasuk Dini juga. Iya. Kebanyakan yang kami bawa pasti mendapatkan medali walaupun hanya dapat perunggu. Piala perunggu kan. Iya. Jadi kalau kami bawa sekitar 23, itu sekitar 20 dapat medali. Berarti target nih latihan selama ini tercapai kan? Iya. Walaupun dianggap kami ini terlalu dari taekwondo ini terlalu pemarah, padahal mereka tidak tahu bahwa saya berbuat demikian untuk mereka sendiri. Tuh. Kalau nak marah-marah tuh jadi manja nggak jadi tuh. Iya, betul. Apa tuh udah latihan? Cuma tadi dari Dini dia bilang bye-bye kata kan. Iya. Kalau di luar latihan kan harus dibedakan. Ketika saya di tempat latihan melatih, saya harus tegas, keras, terukur. Kalau di luar itu harus di luar jadi latihan, ya kan? di luar itu harus tuh sifat kekeluargaan harus sangat tinggi. Memang ada mungkin Tribun Muslim ini kayak bapak de anak. Karena so kedekatan sudah Iya. dekat maksudnya tuh. Ternyata cuma terbangun di taekwondo. ini, Taekwondo. kan? Nah, ada ndak yang ingin disampaikan nih untuk Sabam? Terima kasih. Mungkin nih kali ditambah latihan atau di pukul berapa mungkin malo. Iya. Pas di sini apa yang mau disampaikan? Terima kasih kayak atau apa? Iya. Oh, untuk Sabam terima kasih sudah melatih dari kecil. Wih, jadi umur berapa tuh gini? SMP ya. SMP kan? Kelas Kelas 1. iya. Ini so besar. Sudah lulus wisuda. Orang-orang nanti bilang so cewek kan? Apa lagi? So ajarkan orang itu berbagi bagaimana, cara mau manusiakan manusia seperti apa. Itu yang sudah Sabam ajarkan. Itu kan. Yang Iya. penting terima kasih itu so banyak ilmu yang Sebanyak didapatkan. ilmu. Iya. Nah, ada ndak closing statement atau ada tambahan dari Bang Zul terkait Ya. program? Ada juga yang kami buat taman pengajian di Karangria karena kekurangan daripada tenaga Pengajar. pengajar. Dan
kami sudah bentuk di Karangria. Itu bertempat di rumah kami di Karangria. Permasalahan kami sekarang adalah ustadz yang mengaji ini, yang satu sudah meninggal, yang satu sakit, dan kami kekurangan tenaga pengajar. Kiranya kalau ada yang bersedia, kami persilakan, dan kami tetap akan memberikan upah kepada yang bersangkutan. Cari Pak Bang Zul, di Iya. mana Bang Zul? Di Karangria, Di sebelah mana mungkin DP? di dekat asrama KPLP. Oh, asrama KPLP. Iya. Oh, yang apa itu, ada tulisan Manado itu, Kang? Iya. Jadi kami mengharapkan kalau memang ada yang bisa mengaji, kami sangat mengharapkan kalau yang Yang ustad juga, Bang. iya. Nah, itu DP konsepnya sama dengan latihan taekwondo. Iya, Gratis. gratis. Tapi kalau ada yang mau mengajarkan, kami tetap bayar upah. Nah, maksudnya Bang Zul bayar ke pengajar. Ya, pengajar pakai uang saya. Kalau yang mengaji free. Beri, Kang. Iya. Dan itu fasilitas saya sudah lengkap. Untuk ikraknya kami sudah siap, tempat papan tulisnya, kemudian Al-Qur'annya kami sudah siap semua. Dan sekitar 15 anak-anak yang kami Sekarang ini? ya. Dan untuk sekarang terhenti karena tidak ada Ustadz, kan? ustadz. Masalahnya kalau kami mau mengajarkan, kami datar-datar juga kami mengajar. Nanti jadi salah juga. Iya. Jadi kami cari yang profesional. Yang ada tribuners, yang ada mungkin ilmu untuk mengaji, Iya. toh, silahkan hubungi Bang Zul yang ada di Manado maupun di mana saja yang Iya, di melihat mana saja. tayangan ini, Bang. Ada lagi Bang Zul terkait program yang BNN itu Ya. kerjasama. Kami juga melaksanakan kegiatan kerjasama dengan BNN Provinsi Sulut. Jadi kami melaksanakan di tahap akhir di pembinaan kepada pengguna dan pengguna narkoba. Jadi ada 2 orang yang datang kepada kami untuk kami latih, tapi identitas yang bersangkutan kami rahasiakan. Kalau kami sampaikan juga di Dojang, kemungkinan besar yang bersangkutan juga akan malu. Dan syukur dia sudah kembali ke masyarakat tanpa diketahui oleh para pengajar. Sehat, Bang. Yang para sabang seperti ini juga tidak tahu. Izin, Bang. Iya. Nah, itu maksudnya ini sudah sampai di pengguna ini pecandu, Kang, Pecandu. mendapat pendampingan dari Bang Zul. Tapi itu di tahap akhir yang kami laksanakan. Oh, di tahap akhir. Tahap yang pertama kan dari BNN. BNN. Iya. Itu tahap akhir apa tuh? Bina lanjut ceritanya. Maksudnya ada Di minat bakat. oh, Jadi minat bakat kalau mereka itu di taekwondo kami fasilitasi tanpa ada pembayaran apapun. Dan kami laksanakan juga kerjasama dengan Polsek Singkil karena kebetulan kan dojang kami ada di wilayah hukum Polsek Singkil, kerjasama dengan Babin Kamtibmas. Kalau ada yang anak-anak nakal boleh diarahkan kepada kami untuk melakukan pembinaan anak nakal, maksudnya bukan anak nakal. anak-anak nakal untuk kami bina untuk pembentukan karakter yang unggul. Dan itu free. Ya, free. Ini ada lagi nih salah satu program memberikan materi revolusi mental NAC dan IPS. Ini Iya. maksudnya rutin ini, Bang Jam? Nah, ini untuk kami dapatkan ilmu ini kan dari Lemdiklat Polri. Interpersonal skill, kemudian revolusi mental dengan NAC. Itu kami bawa, itu kami berikan kepada siswa polisi. Dan ini sangat cocok kepada siswa yang baru. Kami menggantikan ospek yang biasa dilakukan oleh Di sekolah, kan? yang di sekolah. Jadi kalau ospek itu kan dia mengarah ke X-style yang dengan kekerasan. Nah, kami masuk dengan menggunakan Y-style dengan edutainment, edukasi dan entertainment. Ya, jadi kami berikan interpersonal skill. Jadi keterampilan dia membaca, keterampilan dia merangkum, keterampilan dia bertanya, keterampilan dia meringkas supaya dia cepat untuk menangkap pelajaran-pelajaran dan memberikan pelatihan revolusi mental kepada siswa yang baru masuk misalnya di kelas 1. Berarti semua yang program ini semua lengkap fasilitas, Kang, Bang Zul, Kang? Kalau yang revolusi mental kan cuma sound system. Iya, maksudnya Kebetulan kami sudah siap. taekwondo juga DP matras. Matras kami sudah beli, ada Matras itu 2. yang besar tuh. Iya. Yang Jadi berapa meter ini? ada 6 meter. Jadi yang satu kami letakkan di rumah kami di Karangria, yang satu di sekolah SD Negeri 6. Itu nak pinjam, Negeri 3. nak dipinjamkan cuma khusus tanpa latihan, Kang. Ya kalau ada yang mau pinjam, dipersilakan. Ya, tapi yang karena sudah dibagi 2 agak kecil memang kalau di sekolah.
Karena yang satu Itu yang berapa meter Kak? Yang besar tuh itu? ya yang 6 meter. Nah, dari semua program Bang Zul ini mungkin ada closing statement, motivasi, saran, pesan untuk Tribuners, baik itu anggota Polri juga maupun masyarakat ataupun anak-anak remaja dan pemuda di Manado, Sulawesi Utara atau secara di Indonesia. Mungkin closing statement dari Bang Zul. Kalau kami rasakan kami rasakan apa yang kami lakukan, kiranya Tribuners itu jangan takut kehilangan apa yang telah diberikan. Kami rasakan bahwa apa yang kami sedekahkan, apa yang kami berbuat, kami keluarkan uang, kami tidak pernah merasakan kekurangan. Disampaikan pada saudara-saudara, bersedekahlah, berikan apa yang kita punya, dan rezeki itu akan datang dari segala arah. Dan kami tidak pernah merasakan kekurangan yang mungkin orang lain ini kan banyak sekali uang yang keluar, tapi kami tidak pernah merasakan, istri saya juga tidak pernah merasakan. Dan itu ada hal-hal tertentu yang datang secara tiba-tiba, dan ada kemudahan-kemudahan ketika kami berbuat baik. Kegiatan-kegiatan juga kami itu dia ada kemudahan juga. Ya, itu yang kami rasakan. Jadi bergabunglah dengan kami kalau yang mau, dan itu dijamin untuk free. Banyak program itu tadi yang mungkin Tribuners harus saksikan. Nah, Dini, ada yang mau disampaikan? Closing statement, maksudnya ini juga tempat latihan taekwondo, baru DP hari latihan. Jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk latihan di Dojang SD Negeri 3, Dojang Mahakam. SD Negeri 3 Mahakam. Ya, Mahakam. Kita kenapa pakai Mahakam? Karena itu kampung itu ada di Mahakam. Oh iya. Mahakam itu kami kasih panjang jadi mahir, handal, dan kampiun. Jadi ternyata ada DP kita. karena kampung lah. Kami buka latihan dari hari Selasa dan hari Jumat itu pukul 15 sampai 18. Jam 3 sampai jam 6. Jam 6. 6 sore. Dan kalau di rumah kami buka sebelum ada pertandingan. Jadi dialihkan ke TC dan di situ TC. di rumah itu TC dan latihan khusus. Iya, namanya Mahakam Center. Mahakam Center. Iya, terletak di Karangria. Oke, Tribuners, ini adalah salah satu anggota Polri yang memang betul-betul mengayomi, melayani dan mengayomi dan melayani masyarakat. Mungkin ada juga anggota Polri yang lain, namun yang hadir saat ini adalah Bang Zul atau Ibda Zulkifli Suhani, Sarjana Ekonomi. Nah, terima kasih kepada Bang Zul, terima kasih kepada Dini Dalending, SPSI, pelatih Taekwondo Dojang Mahakam. Dan terima kasih untuk Tribuners telah menonton Tribun Manado Podcast, Tribun Komunitas. Nantikan video-video menarik, tayangan menarik lainnya di Tribun Manado Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.